Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Hujan tak berhenti hingga sore menjelang malam, sehingga tak banyak bapak-bapak yang datang untuk tahlilan. Ada 3 orang ibu-ibu yang datang untuk membantu. Namun dari ketiganya, tak ada Bu Tuti atau salah satu temannya. Padahal tadi siang mereka sudah berjanji akan membantu sore ini. 3 ibu-ibu itu salah satunya adalah istri dari Pak D, Bayu. Sedangkan 2 lainnya adalah tetangganya. Mereka bertiga mulai mengolah makanan yang masih tersisa dari sumbangan warga. Santi tak dibiarkan untuk bekerja yang berat-berat karena sedang hamil tua. Acara tahlilan dimulai setelah sholat maghrib. Lantunan ayat suci Al-Quran dan kalimat-kalimat tauhid mulai terdengar dari ruang tamu. Santi yang sedang bantu-bantu di dapur merasa ada pasang mata yang memperhatikannya. Namun setelah diamati, hanya ada mereka berempat di dapur. Suasana berubah riuh saat tiba-tiba lampu padam. Namun setelah itu, gemah tahlil kembali terdengar. Santi merapatkan duduknya kepada 3 ibu-ibu yang ada di dekatnya. Tangan Santi tak sengaja menyentuh tangan salah satu dari ibu-ibu tersebut. Mereka juga sempat berpegangan tangan. Namun karena tangan itu terasa sangat dingin, Santi melepaskannya dan memiliki memegang tangannya sendiri yang terasa lebih hangat. Dia menggosok kedua belah tangannya untuk menghalau cuaca dingin dari luar. Tak berselang lama, Joko datang membawa sebuah lilin yang menyala di atas piring kecil untuk menerangi dapur. Lumayan, sebelum lampu kembali hidup, ucap Joko sembari menaruh lilin itu di depan Santi dan ibu-ibu yang lain. Di depan sudah ada, Mas, nanya salah satu ibu-ibu. Sud, jawaban Joko terpotong. Astagfirullah, pekik Santi sembari menutup mulutnya. Kenapa Mbak Santi? Ada apa Santi? Joko berjongkok di depan istrinya. Tidak apa-apa Mas, jawab Santi sembari menggeleng. Jika suasana terang, mungkin Joko bisa melihat wajah Santi yang sudah pucat pasi ketakutan. Kalau begitu, Mas ke depan lagi ya. Iya Mas. Santi berusaha menormalkan lagi mimik wajahnya. Bagaimana tidak kaget? Jarak Santi dengan ketiga ibu-ibu itu masih terpaut lebih dari 1 meter. Lalu dengan siapa dia berpegangan tangan tadi? Santi bergedik ngeri sembari memeluk tubuhnya. Setelah acara tahlilan selesai, acara dilanjutkan kepada sholat isya berjamaah. Santi dan ketiga ibu-ibu ikut sholat berjamaah karena semua makanan sudah ditata rapi, tinggal dihidangkan sebelum bapak-bapak pulang. Sepanjang sholat, terdengar suara seperti hewan yang berlarian di atas pelapon. Suaranya begitu gaduh dan mengganggu konsentrasi Santi dalam sholat. Suara-suara itu baru hilang di rakaat ketiga bersamaan dengan hidupnya lampu. Tapi sepertinya hanya Santi yang mendengar suara itu, karena setelah sholat, tidak ada yang membahas hal itu sama sekali, termasuk ibu-ibu. Kok, tolong bantu hidangkan makanan, ucap istri Pak D Bayu. Joko berjalan ke dapur untuk mengambil piring yang sudah diisi dengan berbagai buah dan cemilan khas pedesaan. Bu, tanya Joko tanpa menoleh. Pandangannya masih tertuju pada piring hidangan yang dia angkat. Iya. Santi dan yang lainnya mendekati Joko tanpa curiga. Kenapa semuanya busuk? Tanya Joko dengan dahi mengerut. Hah? Semua kaget, kemudian berjalan cepat. Benar saja, semua makanan di atas piring tiba-tiba membusuk, mengeluarkan belatung dan lendir. Baunya pun sudah tak sedap. Bahkan pisang goreng yang baru saja digoreng setelah maghrib sudah mengeras dan berjamur. Padahal seharusnya masih hangat dan layak untuk dimakan.
Buah-buahan seperti salak dan rambutan juga mengeluarkan belatung yang menggeliat berlomba keluar dari piring. Kenapa bisa seperti ini? Tadi tidak kenapa-napa. Mereka semua terheran dengan keanehan itu. Ya sudah, tidak usah dibahas lagi. Lebih baik yang ini dibuang saja. Kita ganti yang baru, ucap Joko sembari menaruh piring itu kembali. Santi dan yang lainnya kembali mengambil buah dari kresek dan yang lainnya, kemudian menuangkan ke atas piring. Sehingga malam itu bapak-bapak hanya menerima hidangan buah yang tidak seberapa banyak. Terima kasih sudah datang. Joko berdiri di ambang pintu sembari bersalaman dengan warga yang akan pulang. Setelah semua pulang, Joko langsung menarik tangan Santi untuk meninggalkan rumah Yukwati. Kenapa, Mas? Kita belum membereskan rumah ibu, ucap Santi. Sudah, tidak usah. Besok juga dipakai lagi. Joko langsung menutup pintu rumah Yukwati, kemudian membawa Santi ke rumahnya. Kamu kenapa, Mas? Tanya Santi saat mereka sudah berada di rumah. Tidak apa-apa. Lebih baik kita tidak usah berada di rumah itu jika tak ada warga yang lain. Wajah Joko terlihat pucat. Mas, katakan apa yang sebenarnya kamu lihat, tanya Santi curiga. Aku tidak melihat apa-apa, jawab Joko dengan wajah dibuat biasa-biasa saja. Namun Santi tak bisa dibohongi. Aku ini istrimu, Mas. Aku tahu ada hal yang kamu lihat di sana. Joko merasa terpojok karena Santi terus memaksa. Saat sedang sholat tadi, aku lihat banyak makhluk berwarna hitam yang merangkak di dinding dan plafon, jawab Joko dengan suara lirih. Dia tak ingin ada yang mengetahui hal itu selain dia dan Santi. Kamu melihatnya, Mas? Tanya Santi dengan mata membulat. Memangnya kamu juga lihat? Joko balik bertanya dengan wajah yang sama-sama syok. Tidak sih, hanya saja aku mendengar kegaduhan di atas plafon, tapi aku tak bisa melihat apa yang membuat gaduh itu. Setelah 7 hari ibu selesai, kita pindah ke kota, ucap Joko tak ingin dibantah. Tentu saja Santi setuju, karena memang itu yang dia inginkan. Santi juga sempat berpikir seperti itu. Tiba-tiba, Joko berlari ke dapur, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Apa dia sedang berubah menjadi monyet? Gumam Santi. Santi baru sadar jika selama mengenal Joko, dia jarang sekali ketakutan seperti ini. Mbak Tuti, teriak istri Pade Bayu dan 2 temannya yang semalam bantu-bantu di rumah Yukwati. Tuti yang berjalan menuju ladang lantas menoleh, lalu berhenti untuk menunggu mereka bertiga yang satu arah dengan ladangnya. Bu Yati, gak jualan? Tanya Tuti pada istri Pade Bayu. Karena biasanya wanita parubaya itu lebih memilih berjualan bakso daripada pergi ke ladang. Tidak, warung bakso tutup, mau panen dulu, jawabnya sembari berjalan beriringan. Semalam kenapa tidak bantu-bantu di talilan Yukwati? Sambung Yati. Tuti mendadak teringat kejadian aneh di hari kemarin saat dia membereskan barang-barang bersama temannya di rumah Yukwati. Bu Yati, itu hujan. Lagian suamiku juga tidak berangkat. Saya takut pulang sendirian, jawabnya dengan terbata-bata. Padahal semalam ada kejadian aneh di rumah Yukwati, celetuk salah satu teman Yati. Kejadian apa toh? Itu makanan yang sudah disiapkan di atas piring tiba-tiba busuk dan mengeluarkan belatung saat ingin dihidangkan, sambung Bu Yati. Tuti sontak menutup mulutnya dengan mata membulat. Dia langsung teringat kejadian di mana dia dan temannya juga mengalami kejadian tidak menyenangkan. Hal itu yang membuat dia dan temannya urung datang kembali ke acara talilan Yukwati. Bu Tuti, kami pulang dulu ya, mau angkat cucian, ucap ibu-ibu yang lain setelah selesai prasmanan kemarin. Sedangkan semua bapak-bapak sudah pulang
karena akan berlanjut ke ladang. Aduh, masa cuma kami berdua? Keluh Halimah pada ibu-ibu yang lain. Tak apa, paling sebentar lagi Joko sama Santi pulang, jawab mereka. Halimah dan Tuti terpaksa mengiyakan, walaupun dalam hati mereka tetap merasa takut. Bagaimana tidak, ditinggalkan berdua di rumah orang yang baru meninggal. Ditambah lagi masa lalu Yukwati yang terkenal begitu kelam, serta kematian yang mendadak membuat keduanya bergidik ngeri. Namun Tuti dan Halimah tak bisa menolak. Mereka segera masuk untuk beres-beres, berharap Santi dan Joko segera datang. Keduanya mulai pekerjaan dari menyapu dan mengepel. Namun saat keduanya sedang membereskan sisa makanan di ruang tamu, terdengar dentingan sendok yang beradu dengan piring. Suaranya terdengar begitu gaduh, seperti orang yang makan terburu-buru. Tuti dan Halimah saling memandang dengan wajah yang sama-sama menyiratkan ketakutan. "Bukankah hanya kita berdua di sini?" tanya Tuti. "Lalu siapa yang sedang makan di dapur?" sambung Halimah. Keduanya berdiri, kemudian berjalan menuju dapur. Mereka mengintip dari ambang pintu yang memisahkan dapur dan ruang tamu. Mata keduanya membelalak saat tubuh ringkih Yukwati terlihat sedang duduk membelakangi mereka di meja makan. Dia tertunduk sembari memakan makanan yang tersisa dari prasmanan yang begitu rakus. Yukwati bahkan membuang sendok yang dia pakai ke sembarang arah, lalu meraup makanan dengan tangan kosong. Lantas Tuti dan Halimah saling berpegangan tangan dengan nafas yang semakin turun naik. Setelah makanan habis, sosok yang menyerupai Yukwati itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk berbulu seperti seekor monyet. Tuti menarik tangan Halimah untuk mundur perlahan, kemudian keluar tanpa membuat makhluk itu curiga. "Makhluk apa itu, Mbak?" ucap Halimah sembari menggigil. "Entahlah, lebih baik sekarang kita tinggalkan rumah ini," ajak Tuti. "Lalu bagaimana dengan Mas Joko dan Mbak Santi?" tanya Halimah sembari berdecak. "Kita tunggu 5 menit. Kalau tidak datang, kita pergi saja." Keduanya berdiri di teras ditemani rintik hujan yang semakin deras. Untungnya Santi dan Joko pulang dengan cepat. "Mas," panggil Santi. Keduanya sedang berbaring di atas peraduan dengan pikiran masing-masing. "Iya," jawab Joko tanpa menoleh. "Apa yang membuat ibu meninggal dunia?" Santi sudah tak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Santi rasa ini waktu yang tepat untuk bertanya, berbicara dari hati ke hati dengan harapan agar suaminya bisa berbagi keluh kesah tanpa harus memendam semuanya sendiri. Santi sudah tahu semuanya tentang Joko. Awalnya dia berpikir entah bagaimana dia akan menghadapi Joko setelah mengetahui jika dia bukanlah manusia seutuhnya. Bisa saja sikapnya akan berubah atau mungkin rasa cintanya akan berkurang. Dan yang paling parah, dia akan meninggalkan Joko. Namun saat melihat Joko yang begitu rapuh, kehilangan sang ibu yang sangat berarti dan berjasa bagi hidupnya, hati Santi jadi tersentuh, sehingga dia berjanji untuk tetap berada di sampingnya hingga membesarkan anak-anak mereka nanti. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkan Joko yang bahkan saat ini tak memiliki siapa-siapa di dunia ini. Hanya dia dan anak dalam kandungannya yang Joko miliki. Sudah banyak beban berat yang Joko pikul sejak kecil, membuat Santi tak ingin menambah beban itu. Santi juga sadar jika semua itu bukan ulah dan kemauan Joko. Dia hanya korban di sini. Santi tak pantas menyalahkan Joko. Selamanya mengenal Joko, tak pernah sekalipun Joko berbuat kasar atau melukai hati Santi. Dia laki-laki bertanggung jawab dan pekerja keras, sehingga Santi tak memiliki alasan untuk meninggalkan Joko persetan dengan siapa jati diri suaminya. "Mas," panggil Santi lagi, karena yang ditanya masih asik dengan lamunannya. Joko menarik nafas panjang. Dia bingung harus bercerita dari mana.
karena semuanya terjadi begitu cepat. Malam itu, ibu keluar dari gubuk belakang untuk menjagamu seperti biasa. Santi memiringkan badannya menghadap Joko yang masih menatap langit-langit kamar. Ingatan Joko kembali ke suasana malam menjelang pagi, di mana Yuwati menghembuskan nafas terakhirnya. Malam itu entah kenapa Joko merasa gelisah. Yang 1 minggu ini memilih menginap di rumah Yuwati hanya bisa membolak-balikkan badannya karena mata yang tak kunjung bisa menutup. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kret. Tiba-tiba, suara pintu dapur yang terbuka mendadakan kepulangan Yuwati dari gubuk belakang. Joko bangkit, kemudian mencari sosok Yuwati di dapur. Sudah menjadi patokan jika dia akan kembali setiap pukul 12 malam. Namun ada yang berbeda malam itu. Yuwati pulang dengan tangan kosong. Padahal biasanya dia akan membawa 1 mangkuk kembang setaman serta 1 kendi berisi air yang sudah dia beri jampi-jampi. Bunga dan air itu akan dia antar sebagai makanan dan minuman Santi menjelang waktu subuh. Satu lagi yang berbeda dari Yuwati. Matanya terlihat memerah dengan sisa air mata yang masih mengumbang di sela-sela bulu matanya. Ibu menangis? Tanya Joko sembari menatap lekat-lekat kedua mata sang ibu. Tidak. Tumben kami belum tidur kok. Yuwati mengusap kedua matanya. Ibu kenapa? Tanya Joko tanpa mengindahkan pertanyaan Yuwati. Ibu mau bicara kok. Joko berjalan di belakang mengikuti langkah Yuwati yang mengarah ke ruang tamu. Ada apa, Bu? Oh, dengarkan ibu. Mimik mukanya berubah sangat serius. Joko mendekatkan posisinya pada posisi Yuwati. Ibu tidak bisa berlama-lama menemanimu di dunia ini. Jika nanti ibu pergi, tolong jaga Santi dan anakmu dengan baik. Sayangi dan jaga mereka, karena hanya mereka yang kamu miliki. Yuwati menjeda ucapannya sembari menyeka air matanya yang kembali tumpah. Ibu ngomongin apa sih? Semua yang ibu miliki itu akan menjadi milikmu seutuhnya. Pastikan anak dan istrimu tidak pernah kelaparan dan kekurangan seperti kita dulu. Joko hanya bisa menundukkan mendengarkan kalimat-kalimat yang selalu dia hindari. Mungkin mulai besok urusan kita dengan Marni akan selesai. Kamu bisa bernafas lega karena kamu akan menjadi manusia seutuhnya. Joko mendongak dengan binar di matanya. Ibu serius? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Apa itu tandanya Santi akan berhasil membawa semua anak Joko? Tentu saja. Santi berhasil. Ibu yakin itu. Wush. Tiba-tiba angin kencang datang. Gorden berkibar tertiup angin, padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Dari celah gorden yang terbuka, Joko bisa melihat jika angin jauh lebih kencang di luar sana, bahkan menerbangkan berbagai benda yang tergeletak di luar, persis seperti angin puting beliung. Angin apa itu, Bu? Tanya Joko dengan panik. Namun Yuwati justru terlihat biasa-biasa saja. Kok sepertinya ibu sudah dijemput. Dia berjalan ke arah pintu. Joko yang merasa ada yang aneh dengan ibunya langsung menarik tangan Yuwati. Ibu mau kemana? Di luar angin kencang. Kok ibu harus pergi? Tolong sering-sering kirimkan ibu doa ya. Yuwati tersenyum getir, menatap Joko kemudian memeluknya dengan begitu erat sebagai pelukan terakhir bagi mereka. Jaga diri baik-baik ya nak. Dia melepaskan tangan Joko, namun Joko tak begitu saja melepas tangan Yuwati. Bu, katakan apa maksud dari semua perkataan ibu? Ibu mau kemana? Siapa yang ibu maksud? Joko merasa semua yang dikatakan Yuwati terlalu teka-teki.
Ibu akan mati kok. Air mata itu kembali tumpah ruah mengguyur pipinya yang mulai keriput. Jangan bilang jika ibu nekat menukar nyawa ibu demi berdamai dengan Marni. Joko memegang kedua bahu Yuwati dengan tatapan tajam. Tiba-tiba, gedoran terdengar begitu kencang di luar pintu, membuat kaca di sebelahnya bergetar. Kok, suatu saat kamu akan paham kenapa ibu melakukan hal ini, ucap Yuwati sembari melepaskan pegangan tangan Joko. Tapi Bu, kita bisa. Suara Joko terpotong kala Yuwati tiba-tiba membuka pintu dengan terburu-buru. Dia berlari ke depan rumah, di mana angin masih terus berputar. Joko tak bisa melihat dengan jelas apa yang Yuwati lakukan di dalam putaran angin tersebut, karena pandangannya tertutup oleh daun-daun kering yang berterbangan. Riuh suara monyet tiba-tiba terdengar dari balik kegelapan malam. Namun Joko tak bisa melihat makhluk apa itu karena terhalang kegelapan. Suara hewan malam juga tiba-tiba mendadak hening, membuat malam terasa semakin mencekam. Kilatan cahaya diiringi petir tanpa hujan terus bersahutan di atas langit. Joko berusaha menggapai tubuh Yuwati yang berada di dalam putaran angin. Namun tiba-tiba sambaran petir mengenai tubuh Yuwati sehingga Joko terpaksa mundur kembali. Berkali-kali petir itu menyambar tubuh sang ibu hingga seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya putih. Sekelebatan makhluk berwarna hitam juga ikut menyambar. Namun sepertinya makhluk itu tak asing bagi Joko. Setelah makhluk hitam itu, tubuh Yuwati tiba-tiba ambruk ke tanah. Bersamaan dengan itu, angin dan petir juga ikut menghilang. Terlihat sesosok makhluk hitam berbulu seperti monyet yang keluar dari tubuh Yuwati, kemudian meloncat-loncat ke arah kegelapan. Sepertinya makhluk itu ikut bergabung dengan suara riuh yang tadi Joko dengar. Ibu! Joko langsung menyerbu tubuh Yuwati yang tergeletak di tanah. Ibu! Joko menggoyang tubuh lemah Yuwati yang ternyata sudah tidak lagi bernafas. Joko menangis sejadi-jadinya sembari memangku kepala Yuwati. Suara tawa yang tidak asing baginya terdengar jelas hingga perlahan-lahan menghilang. Dengan sisa tenaganya, Joko membawa jasad Yuwati ke dalam rumah. Takut jika yang empunya tawa itu akan membahayakan jasad ibunya. Semalaman itu, Joko hanya bisa menangisi jasad ibunya. Hingga setelah subuh, barulah dia mengabarkan pada Pade Bayu agar kematian Yuwati segera diumumkan di masjid terdekat. Begitulah ceritanya, ucap Joko. Sebenarnya ada beberapa yang tidak dia ceritakan karena menganggap itu tidak perlu. Santi mulai mencerna apa yang dikatakan Joko. Ada beberapa kecurigaan yang mengarah pada Marni. Adakah yang kamu curigai di balik kematian ibu? Tanya Santi. Tentu saja, Marni. Aku curiga jika ibu menukar nyawanya demi perdamaian dengan Marni, jawab Joko. Santi mengangguk-angguk karena dia juga memikirkan hal yang sama. Atau mungkin ibu menukar nyawanya dengan sukma anak kita. Santi mengeluarkan pendapatnya yang lain. Joko sedikit terperangah mendengar hal itu, mengingat hubungan dia dan Yuwati yang sangat tidak baik dengan Marni, membuat Joko tak terpikiran akan hal itu. Santi benar, sejak dulu arwah wanita itu memang sering kali mengganggu kami, bahkan membuatku trauma hingga saat ini. Tapi ibu selalu memiliki cara untuk menumbuhkan hal itu. Marni juga tak pernah bisa menyentuh kami. Terasa aneh jika ibu mengorbankan nyawanya demi hal itu, batin Joko. Jika itu benar, Joko merasa semakin bersalah pada sang ibu. Lalu, apa rencana kamu selanjutnya? Tanya Santi lagi. Seperti yang sudah aku bilang, aku akan membawamu keluar dari desa ini. Terlepas dari apapun alasan ibu mengorbankan nyawanya. Tidak ada jaminan apapun
jika setan itu akan tetap mengganggu kita. Tidak ada omongan setan yang bisa kita percaya, jawab Joko tegas. Santi juga setuju dengan hal itu. Setelah melihat senyuman aneh Mbak Sur kemarin, dia jadi sedikit gentar jika tetap berada di desa ini. Apa tidak sebaiknya kita segera pindah dari sini? Sebenarnya Santi sudah tidak betah di desa ini setelah semua yang dia alami akhir-akhir ini. Tunggulah hingga minggu depan. Aku hanya ingin menyelesaikan tahlilan ibu. Aku masih ingat dengan pesan terakhirnya. Jika dia memintaku untuk mengirimkan banyak doa untuknya. Joko kembali teringat. Baiklah, apa tidak ada ustadz atau semacamnya di desa ini yang bisa mengusir gangguan setan? Tanya Santi lagi. Tidak ada. Di desa ini hanya ada imam masjid yang kurasa kemampuannya tak sebanding dengan Marni. Aku takut jika dia malah terluka karena menyelamatkan kita, jawab Joko. Santi mengangguk. Mereka tak bisa menyeret orang lain dalam masalah ini, apalagi dengan kemampuan yang tidak memadai. Apa kamu tidak ada niat membalas dendam pada setan itu? Santi terus mengajukan pertanyaan bak wartawan. Tentu ada. Namun balas dendam pada setan tidak cukup dengan tangan kosong atau amarah yang menggebu, melainkan dengan bantuan Gusti Allah melalui orang yang paham agama. Aku bisa sholat dan mengaji, namun hal itu tak lantas membuat setan itu berhenti mengganggu. Semua itu hanya cara aku berbakti pada Sang Maha Kuasa. Santi tak menyangka jika Joko bisa sebijak itu menghadapi masalah ini. Santi sadar jika selama ini dia sudah begitu jauh dengan Allah. Santi juga tahu jika arwah Marni bukan setan sembarangan. Mbak Sur dibaliknya dengan kekuatan yang lebih besar. Mas, kira-kira makhluk apa ya yang ada di rumah ibu tadi? Santi tiba-tiba teringat kejadian saat sedang melakukan sholat isya berjamaah. Santi, warga di sini percaya jika orang meninggal belum meninggalkan rumah sebelum 40 hari kematiannya. Santi bergidik sembari merapatkan tubuhnya pada Joko yang didekati hanya terkekeh, sembari melingkarkan tangannya di perut Santi sambil sesekali mengusap sayang pada janin dalam kandungannya. Kamu tenang saja, dia bukan ibu yang asli, melainkan hanya korinnya saja. Kamu sendiri, apa yang terjadi selama bersemedi di rumah itu? Apa kamu merasa takut? Sebenarnya ada yang ingin aku katakan. Itu, selama kamu bersemedi, aku tak menepati janjiku untuk menemanimu di gubuk yang aku buat kala itu, jawab Joko jujur. Santi sedikit kaget, padahal dia selalu berpikir jika Joko ada di sana. Kenapa? Ibu melarang. Nah apa? Lagi pula tanpa kamu berada di sana pun, aku bisa menyelesaikannya dengan baik dan kembali pulang dengan sukma anak kita, ucap Santi bangga. Tentu saja, karena kamu wanita hebat. Tapi jangan lupa, di balik semua itu, ada campur tangan ibu yang siang malam menjaga kamu. Tentu saja aku tidak lupa, karena ibu jauh lebih berjasa, jawab Santi sembari mengeratkan pelukannya. Kalau kamu merasa seperti itu, tolong untuk selalu menyempatkan mengirim doa untuknya di setiap sholatmu, ucap Joko dengan tulus. Pasti akan selalu kuingat, Mas. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Selama bersemedi, aku diajak melihat semua kilas balik ibu, kamu dan bapak, serta semua kakak-kakakmu. Santi merasa tak ingin ada yang disembunyikan pada Joko. Hanya Joko yang dia miliki di desa ini. Kok bisa? Joko terlihat kaget bukan main. Bisa saja. Aku dibawa melihat semuanya oleh seorang perempuan tua. Dan aku tahu semuanya tentang kamu, Mas. Lagi-lagi, Joko kaget bukan main. Lalu, rasa penasaran Joko membuat dia bangun dan terduduk
untuk mendengarkan cerita Santi dengan seksama. Aku melihat semua perbuatan ibu di masa lalu. Aku juga melihat kematian bapak, serta keempat kakak-kakakmu yang begitu mengenaskan. Aku juga melihat perjuangan kamu dan ibu setelah kepergian mereka. Aku tahu bagaimana susahnya kalian bertahan hidup hingga saat ini. Jangan bilang jika kamu juga tahu siapa aku sebenarnya, ucap Joko dengan wajah pucat pasi. Ya, tentu saja aku tahu. Kamu sebenarnya bukan manusia seutuhnya, kan? Santi berkata dengan entengnya. Joko mundur dengan dada turun naik. Kamu tenang saja, Mas. Aku tak mau mempermasalahkan hal itu kok. Santi menepuk pinggir kasur agar suaminya kembali mendekat. Dia tahu ketakutan apa yang sedang dialami Joko. Aku malu, Santi, jawab Joko dengan suara parau. Kenapa harus malu? Aku istrimu, dan aku akan menerima semua itu dengan lapang dada. Aku tahu jika itu bukan keinginanmu. Kalau kamu tidak dibantu oleh leluhur kala itu dan tidak menjadi monyet, belum tentu kamu selamat dan kita bisa menikah dan memiliki anak. Biarlah semua itu menjadi rahasia kita. Joko yang berusaha menutupi rahasia itu dari semua orang termasuk Santi, ini harus terbongkar dengan sendirinya. Ini dia percaya, sedalam-dalamnya menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.